Sukacita dan damai sejahtera, saya bisa bersama-sama dengan saudara lagi. Kali ini saya mengajak kita bacaan dari Matius pasal 28 ketika menjelang Tuhan Yesus naik ke surga. Setelah kebangkitannya pada hari ketiga lalu 40 hari dia hidup dan naik ke surga. Dan inilah perkataan dan perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid dan orang-orang yang menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus pada waktu itu. Tertulis di dalam Matius pasal 28 ayat 18. Tuhan Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Tuhan Yesus berkata bahwa kepadaku segala kuasa telah diberikan di bumi maupun di surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa lagi yang penuh kuasa kalau bukan Tuhan? Dan dalam hal ini kita tidak bisa menyangkali tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini dari masa lalu sampai masa kini yang berani mengatakan bahwa dia memiliki kuasa di bumi dan di surga. Jadi ini membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ketika Tuhan itu berkata bahwa segala kuasa di bumi dan di surga diberikan ada pada dia, lalu apa yang kita perlukan? Yang kita perlukan hanya taat, tunduk, ikut kepada beliau saja. Dan jangan pernah mengandalkan hal-hal lain. Boleh membuat rencana tapi tetap bergantung penuh kepada pertolongan dan kuasa Tuhan, karena dialah satu-satunya sumber kita. Di Amsal dikatakan, Amsal pasal 21 ayat 5, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita tahu kuasa Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang menentukan segala sesuatunya, kita boleh merancangkan hidup kita. Kita boleh menjalani hidup kita. Tapi mulai tahun ini 2021 ini, mari kita berjalan bersama Tuhan. Jangan pernah tergesa-gesa, jangan pernah terburu-buru melakukan segala sesuatu, rushing up. Tetapi tetaplah berjalan bersama-sama Tuhan. Nikmati kebersamaan kita bersama Tuhan, dan nikmati apa yang terjadi sepanjang perjalanan hidup kita ke depan ini. Karena kita tahu Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia akan terus menolong, Dia akan terus menuntun, Dia akan terus menyertai kita di dalam segala hal apapun yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu kata Tuhan, pergilah. Jadi kita diperintahkan untuk pergi, untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Nah, tugas utama kita sepanjang tahun 2021 ini bersama-sama dengan Tuhan adalah pergi menyatakan, menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa yang telah kita alami, dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang Tuhan rancangkan bagi kita sepanjang tahun ini, rancangan yang luar biasa, yang semata-mata mendatangkan damai sejahtera, sukacita bagi kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan, terus bergantung dan berharap kepada Tuhan, dan jangan lepaskan Tuhan. Di dalam ayat 2 pasal Amsal pasal 21 ini kan, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun ini adalah tahun kemenangan kita bersama-sama Tuhan. Maka itu kita mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan ingin kita lakukan. Kita mau melakukan pekerjaan-pekerjaan dari visi yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu tetaplah lakukan. Jangan melakukan segala sesuatu hanya menuruti keinginan dan kemauan kita, tapi kerjakanlah apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Tahun ini sekali lagi adalah tahun kemenangan. Kemenangan kita bersama Tuhan. Apapun boleh terjadi, apapun boleh dirancangkan, apapun boleh dilakukan, tapi kehendak Tuhanlah yang harus kita turuti. Karena di dalam tangan Tuhan kita akan menemukan kemenangan-kemenangan. Sekali lagi Bapak Ibu, setiap jalan kita itu selalu, setiap rencana, rancangan-rancangan kita itu mungkin selalu kita pikir baik dan benar. Tapi di dalam kitab Yeremia Tuhan berkata bahwa rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Aku tahu rancangan-rancangan yang ada padaku tentang kamu, kata Tuhan. Tuhan punya rencana, Tuhan punya merancang segala sesuatu tentang kita. Dan Dia tahu adalah rancangan-rancangan yang terbaik.
kita bisa mengatakan rancangan kita baik, jalan kita lurus dan lain sebagainya. Tetapi ingat, yang terbaik itu tetap datangnya dari Tuhan. Oleh karena itu pada sepanjang tahun ini Tuhan, saudaraku, mari kita berjalan bersama-sama Tuhan. Karena dialah yang memiliki kuasa di bumi maupun di surga. Apalagi yang kita perlukan selain bergantung penuh menuruti perkataan-perkataan Tuhan Yesus, mengerjakan perintah-perintah Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara dan jadilah pemenang bersama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah menjadikan kami pemenang bersama-sama dengan Engkau di tahun 2021 ini. Kami akan tetap menjadi pemenang dan kami akan terus menjadi pemenang. Karena Engkau adalah Tuhan kami yang memiliki kuasa di bumi dan di surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.